Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Efri. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengakses salah satu web untuk berlatih mengerjakan AKM. Sebelum asesmen nasional mulai diberlakukan, maka perlu bagi kalian, para siswa, untuk melakukan pelatihan dalam melihat dan mengetahui jenis-jenis soal AKM. Sehingga ketika waktunya tiba, maka siswa sudah memiliki persiapan yang baik dalam menghadapi asesmen nasional. Nah, dalam soal AKM akan ada beberapa tipe atau jenis soal yang akan ditampilkan, mulai dari soal pilihan ganda, soal memilih jawaban benar salah, soal uraian, dan masih banyak jenis soal lainnya. Nah, bagi kalian yang membutuhkan soal-soal AKM, perlu diketahui bahwa Kemendikbud melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan telah menyediakan beberapa jenis soal latihan AKM untuk semua jenjang pendidikan. Di dalam soal-soal latihan AKM tersebut terdapat 3 kompetensi yang akan diberikan contoh soal latihannya, yaitu soal numerasi, soal literasi, teks fiksi, dan juga soal literasi teks informasi. Dengan adanya website ini yang nanti kita akan coba bantu bagaimana mengaksesnya, Kementerian yang memberikan akses untuk melihat dan mencoba mempelajari soal-soal AKM. Maka tentunya akan sangat membantu para guru dan juga kalian, para siswa, dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian asesmen nantinya. Nah, guru dapat menjadikan soal AKM sebagai bahan untuk memberikan jenis-jenis materi yang sesuai dengan tipe soal. Sedangkan untuk kalian, para siswa, dapat menjadikan soal AKM sebagai latihan dalam mempersiapkan diri dan mengasah kemampuan yang telah dimiliki. Intinya bahwa soal-soal latihan AKM akan sangat bermanfaat buat guru dan siswa dalam menghadapi asesmen nantinya. Perlu diketahui bahwa soal-soal AKM yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan merupakan jenis soal AKM yang sudah dilengkapi dengan kunci jawaban, sehingga akan sangat memudahkan bagi guru dan juga siswa untuk mempelajari dan menjadikannya sebagai bahan latihan. Nah, bagaimana cara mengakses laman website dari Kemendikbud tersebut? Pada tayangan sudah saya tuliskan alamat yang bisa diakses untuk latihan AKM, yaitu pada pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Nah, juga bisa nanti kalian akses di bawah tayangan ini atau di bawah video, nanti akan saya lampirkan juga. Dan di sana telah disediakan berbagai bentuk soal latihan AKM yang bisa kalian akses secara online, dan juga kalian bisa memilih sesuai dengan jenis level soal AKM sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, baik, setelah kalian memasukkan alamat tadi ke dalam web browser yang ada di laptop, komputer, atau di HP kalian melalui aplikasi web browser baik Chrome, Mozilla, dan sejenisnya, maka nanti kalian akan dihadapkan pada homepage seperti pada tayangan. Nah, jika berhasil, nanti tayangan di layar akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa tarik ke bawah, di bawah ini, kemudian kita akan ada beberapa keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Mari kita coba untuk masuk ke dalam numerasi. Kita klik, caranya adalah kita klik. Nah, saat kita masuk,
akan seperti ini, akan dihadapkan pada layar pilihan kembali. Kita sesuaikan. Nah, kita akan mencoba pada level 4 kelas 8. Level 4 kelas 8. Kita klik. Oke. Nah, di sini akan muncul beberapa indikator soal-soal yang ada pada level pembelajaran numerasi. Terdiri dari bilangan, kemudian ada geometri dan pengukuran, kemudian aljabar, kemudian ada data ketidakpastian. Kalau sudah, kalian bebas memilih mau mencoba pada indikator yang mana yang untuk kalian mencoba latihannya. Contoh di sini saya akan masuk ke dalam aljabar persamaan dan persamaan. Di sini nanti saat kalian menuju ke menu nanti akan menjadi tadinya kursor ini tanda panah, kemudian saat sampai di menunya menjadi tangan, berarti ini bisa kita klik. Kita coba kita klik. Nah, ini akan muncul gambaran soal contoh AKM numerasi yang kompetensi yang diukur adalah menyelesaikan persamaan linear satu variabel atau sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini ini ada contohnya. Nah, sesuai dengan jumlah tadi soal, ya tadi soalnya contoh soalnya ada 5, ya. Nah, ini maka di sini dicontohkan juga ada 5 bentuk soal. Mulai dari bentuk pilihan ganda, ya pilihan ganda. Dan juga nanti ada kunci jawabannya. Jadi kedepannya AKM akan model seperti ini. Jadi kalian akan mendapatkan soal ya untuk kalian baca, kalian analisa dari soal ini. Dan AKM itu akan ditunjukkan soal-soal yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di sini misalnya kita ada di stasiun, kemudian kita diberikan berupa jadwal. Ini jadi kalian akan menganalisa ini dengan pertanyaan ada di bawah. Jika kalian ingin mencoba menjawab, maka kalian silahkan klik pilihannya ini. Ya. Bisa pilih A, bisa pilih B, bisa kalian ganti. Ya. Ini jika dalam bentuk pilihan ganda. Bagaimana dengan uraian? Jadi soal yang sama ini kemudian bisa dibentuk dalam bentuk uraian. Ya. Maka di sini kalian bisa menuliskan di dalam tempat yang sudah disediakan. Di sini tertulis maksimum 100 karakter. Maka kalian bebas memasukkan abjad di sini sampai 100 karakter. Ya, sesuai dengan pertanyaan yang ada di atasnya ini. Juga bisa dalam bentuk uraian yang kedua. Ini masih uraian pertama, dan tidak perlu khawatir ini bisa saat mengetik dan salah bisa dihapus jawabannya. Kemudian ada namanya pilihan ganda kompleks, artinya ini jawaban bisa lebih dari satu. Jadi kalau yang di atas tadi ada pilihan ganda, ini pilihan ganda yang hanya boleh salah satu yang dipilih. AKM selain pilihan ganda itu ada namanya pilihan ganda kompleks, di mana kalian bisa menjawab lebih dari satu jawaban. Ya, jadi misalnya ada 2 pilihan boleh. Jika salah tinggal menghapus jawabannya. Kita ulang menjawabnya dan sebagainya. Kalian coba menganalisanya. Kemudian ada uraian lagi. Nah, kalau di atas, kalau kita lihat bahwa uraian yang diisikan di sini uraian singkat, artinya contoh di sini berapakah biaya minimal yang akan dikeluarkan Adi. Jadi jawaban di sini berupa jawaban singkat berapa rupiah, ya, karena pertanyaan di sini berapakah biaya minimal yang akan dikeluarkan Adi. Nah, bentuk uraian yang lain adalah dengan uraian seperti ini, dengan penjelasan. Contohnya, apakah pernyataan tersebut benar?
jelaskan pendapatmu. Nah, di sini kalian mengisikan pendapat dan maksimal adalah 100 karakter. Ya. Nah, itu nanti kalian jawab. Kemudian setelah kalian jawab, nanti bisa kalian klik kemudian kunci jawaban di sini. Kita coba. Nah, ini kemudian ini misalnya adalah Rp1.000. Kemudian kita akan coba menjawab. Ya, 2 jam. Nah, di sini nanti akan ada contoh. Ini kalau saya jawab di sini dan ingin lihat kunci jawabannya, nanti di sini akan ada pembahasannya. Ya. Contoh misalnya ini yang uraian ganda kompleks. Jawab. Nah, ini hanya 1 dan 4 harusnya dan sebagainya. Kalau yang panjang ya kita bisa cek seperti ini. Nah, berarti kalian harus menjawabnya tidak benar dan seterusnya. Beri keterangan, jelaskan pendapatmu, dan kalian terangkan. Gitu, ini adalah salah satu bentuk pada numerasi pada kompetensi menyelesaikan persamaan satu variabel atau sistem bersama linear dua variabel. Kalian bisa menggantikannya dengan cara langsung memindahkan di sini saja. Nah, jadi di sini ada di tanda panah ini ada keterangan ke kiri, berarti nanti ke kompetensi sebelumnya, yaitu menghitung volume bangun ruang dan luas permukaan, atau ke sebelah kanan. Jika kalian sudah selesai numerasi ini sesuai aspek kompetensi yang diukur, kalian bisa berganti ke bentuk literasi, tinggal milih di atas ini. Jadi kalau numerasi sudah selesai semua kompetensi sudah dicoba menjawab, kalian bisa mencoba ke literasi teks fiksi. Tinggal kalian klik saja menu yang atas ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, level pembelajaran 4 di sini ditunjukkan untuk kelas 7 dan 8. Juga di sini ada beberapa kompetensi yang harus dicapai pada literasi teks fiksi. Begitu juga saat kita ingin mencoba melihat soal pada literasi teks informasi. Kita klik di sini. Dan di sini juga ada beberapa kompetensi yang harus dicapai pada literasi teks informasi. Ya. Itu para siswa, bagaimana kalian bisa mencoba melihat soal-soal yang akan dikeluarkan dalam asesmen kompetensi minimum, dan semoga dengan tayangan ini kalian bisa untuk mencoba masuk ke dalam web dan mencoba mengerjakan sehingga nanti saat AKM berlangsung pada sekitar minggu ke-3 bulan Maret tahun 2021, kalian bisa mengerjakan dengan maksimal. Demikian yang bisa Pak Efri sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.